Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Husan menjauh dari tempat itu, bersamaan dengan munculnya kubah emas transparan medan pertempuran abadi yang langsung menyegel kawasan tersebut, sedangkan Mao Ling, Mao Xiang, Sisi Fengyue, Sisi Tanxian, Hu Bian, Hu Mingjin, Yuan Qiying, dan Yuan Qiyunfei langsung bergerak mengepung ketiga sosok abadi tersebut. Kami beri satu kesempatan lagi untuk kalian meninggalkan tempat ini, ucap Yuan Qiyunfei dengan serius. Hanya hewan buas tingkat rendah, jangan merasa karena menang jumlah kalian dapat menggertak kami, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan sombong. Kesempatan ini telah kami berikan, namun kalian memandang rendah hal itu maka jangan salahkan kami bertindak kejam, ucap Yuan Qiying, lalu bergerak bersama rombongannya menyerang ketiga sosok tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kurungan kubah emas raksasa yang kini telah menjadi medan pertempuran abadi tersebut dengan hebat. Sus, serangan dan pukulan mereka saling beradu, melempar ketiga sosok tersebut ke berbagai arah. Bajingan, mereka benar-benar kuat, ucap pemimpin kelompok sambil mengeluarkan pusaka terkuatnya untuk menahan serangan gabungan yang terus dilepaskan oleh Yuan Qiying dan rombongannya. Duar. Perisai segel emas yang melindungi tubuh mereka hancur, dan melukai mereka dengan parah. Bagaimana bisa mereka sekuat ini, ucap sosok tersebut panik. Oh tidak, kita benar-benar salah perhitungan, ucap sosok lainnya, karena pasukan bantuan yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Dalam waktu singkat, ketiga sosok tersebut menjadi bulan-bulanan. Bahkan Yuan Qiying dan rombongannya tidak memberikan sedikit pun ruang pada ketiga sosok tersebut untuk memulihkan diri. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar ketiga sosok tersebut hingga membuat mereka bahkan tidak mampu berdiri. Saudara, cukup, ucap Husan menghentikan serangan Yuan Qiyunfei dan rombongannya, lalu meminta mereka untuk menangkap dan merantai ketiga sosok tersebut. Tunggu pasukan bantuan kami datang. Kalian hewan buas keparat akan mendapatkan hukuman, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan murka, sambil berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai besi hitam yang mengikat tubuh mereka. Plak, tamparan keras Yuan Qiying yang langsung mengubah posisi rahangnya, membuatnya langsung terdiam. Apakah kamu benar-benar yakin pasukan bantuanmu akan datang? Jangan naif, jikapun mereka datang, apakah kami pikir kami takut? Kata-kata Yuan Qiying membuat ketiga sosok itu hanya bisa terdiam. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yuan Qiying, menatap Husan dengan serius. Kita tunggu di sini saja, jika dalam waktu 1 jam pasukan bantuan yang mereka tunggu tidak datang, maka bunuh saja, jawab Husan, sambil meminta Yuan Qiying memisahkan kekuatan abadi ketiga tawanan tersebut. Baik, saudara, menatap ketiga sosok tersebut dengan penuh arti. Oh tidak, ucap ketiga sosok tersebut panik, menatap Husan dengan wajah pucat pasi. Tutuan, ini ucap pemimpin kelompok tersebut dengan terbata. Tidak perlu khawatir, karena kami akan tetap membiarkan kalian hidup, ucap Husan dengan tenang. Baru saja Husan selesai berkata-kata, tiba-tiba ledakan aura yang sangat kuat bergerak mendekati tempat itu, membuat ketiga tawanan itu begitu gembira. Berani menindas kami, kalian benar-benar. Plak, tamparan keras Hu Mingjin membuat sosok itu langsung terdiam. Saudara, bagaimana ini? Tanya Yuan Qiyunfei, menatap Husan dengan serius. Terus lakukan, ucap Husan dengan tenang. Tapi saudara, apakah ini? Saudara, ini adalah perintah Tuan Muda, ucap Husan dengan serius, membuat Yuan Qiyunfei, Yuan Qiying dan Sisi Fengyue langsung mengambil mutiara jiwa abadi ketiga sosok tersebut. Tidak, teriak ketiga sosok tersebut ketakutan,
sambil melakukan perlawanan, namun usaha mereka gagal karena segel rantai besi hitam yang mengikat mereka, benar-benar menyegel kekuatan abadi mereka. Sus, dua sosok dengan kekuatan abadi tingkat 2, tiba di tempat itu bersamaan dengan terlepasnya kekuatan abadi dari ketiga tawanan tersebut. Apa yang kalian lakukan? Ucap sosok tersebut, menatap Husan dan rombongannya dengan sikap yang begitu mendominasi. Siapa kalian? Bukankah kami yang seharusnya bertanya seperti itu? Jawab Husan dengan wajah tidak senang. Siapa kami? Itu tidak penting bagi kalian. Lepaskan saudara kami sekarang juga, dan kembalikan mutiara jiwa abadinya. Ucap sosok tersebut, yang tidak ingin kehilangan dominasinya, menatap Husan dengan tajam. Tanpa menjawab, Husan yang sangat kesal dengan tindakan sosok abadi yang begitu arogan tersebut, langsung melempar ketiga tawanan yang ada di hadapannya. Sus. Ketiga sosok tawanan yang telah kehilangan keabadiannya tersebut terlempar bawah dan pergi dari tempat ini. Ucapnya dengan kesal. Kamu, ucap sosok abadi tersebut dengan murka. Sebelumnya mereka yang bertindak arogan, lalu sekarang kalian. Pergi, kalian tidak diterima di tempat ini. Ucap Husan dengan tegas, membuat suasana di tempat itu semakin tegang. Tunggu apa lagi? Kalian tidak diterima di tempat ini, ucap Yuan Qianfei, saat melihat kedua sosok tersebut masih belum beranjak dari tempatnya. Kembalikan dulu mutiara jiwa abadi saudara kami, jawab sosok abadi tersebut dengan serius. Daratan kematian dan Gunung Nanjin adalah wilayah klan Elang Emas, dan kalian bahkan dengan lancang memasuki tempat ini. Seharusnya kalian bersyukur kami tidak membunuh kalian begitu saja. Adapun mutiara jiwa abadi mereka, kami anggap ini adalah kompensasi atas kelancangan kalian, jawab Husan membuat wajah kedua sosok abadi tersebut semakin masam. Kalian ras hewan buas berani bertindak seperti ini, apakah kalian benar-benar berani menanggung konsekuensinya? Jangan mengancam orang di rumahnya. Sudah untung kalian dibiarkan untuk pergi. Apakah kalian juga ingin seperti mereka? Ucap Husan dengan kesal. Jika kalian punya kemampuan, silakan. Ucap sosok itu menantang, yang langsung ditanggapi oleh Yuan Qinging dan rombongan dengan membentuk formasi serangan. Pada saat Yuan Qianfei dan rombongannya hendak bergerak menyerang, tiba-tiba Qing Yongjun dan Ying Haotian muncul di tempat itu, membuat mereka segera menghentikan tindakannya. Tuan muda, ucap Husan dan rombongannya, berlutut di hadapan Qing Yongjun dengan hormat. Membuat kedua sosok abadi tersebut saling berpandangan. Paman sekalian bangunlah, ucapnya dengan ramah, sambil menatap kedua sosok abadi yang berada 100 meter di hadapannya dengan tenang. Terima kasih, Tuan muda, ucap Yuan Qing dan rombongannya dengan hormat. Tuan muda, mereka menantang kita, ucap Sisi Feng Yue melapor. Qing Yongjun menganggukkan kepalanya, menatap tenang kedua sosok abadi yang menatapnya dengan penuh selidik. Tuan-tuan, untuk menghindari kesalahpahaman antara kita, aku mewakili ayahku menanyakan tujuan kedatangan kalian, ucapnya dengan tenang, membuat kedua sosok abadi yang siap bertempur tersebut saling berpandangan. Jika ingin menyelesaikan masalah ini, lalu mengapa Gunung Nanjin mengutus seorang anak kecil? Apakah tidak ada pangeran lainnya? Kalian pikir kami ini? Tuan, ayahku berhalangan. Jika tidak ingin berbicara padaku, maka silakan panggil pemimpin kalian untuk bertemu dengan ayahku. Kata-kata Qing Yongjun membuat kedua sosok abadi tersebut langsung terdiam. Anak kecil ini menatap Qing Yongjun dengan kesal. Sudah baik tuan muda mau datang dan merendahkan diri untuk menyelesaikan masalah ini, benar-benar arogan, ucap Sisi Feng Yue menatap kedua sosok itu dengan kesal. Tuan-tuan, karena kalian juga tidak mau menjelaskan tujuan kedatangan kalian, serta tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah ini, maka tinggalkan tempat ini sekarang juga. Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak pergi, maka jangan salahkan kami bertindak arogan, ucap Qing Yongjun dengan serius. Nak, kamu mengancam kami, apakah kamu yakin ingin mencari gara-gara dengan kami? Mencari gara-gara? Bukankah kalian yang melakukannya?
Lagi pula ini adalah rumah kami, dan kami berhak melakukan apa saja, termasuk mengusir dan membunuh kalian. 1. Ucapnya mulai menghitung, membuat kedua sosok abadi itu semakin kesal. Cih, ini benar-benar penghinaan, bagaimana bisa kita dipermalukan oleh anak kecil seperti ini, ucap sosok itu dengan kesal, menatap Kim Yong Jun dengan niat membunuh. Saudara, aku benar-benar ingin menguliti tubuhnya. Berbicara melalui telepati, menatap Kim Yong Jun dengan penuh kemarahan. Jika tidak ingin dipermalukan, maka tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ucap Yuan Kyun Fei, membuat kedua sosok itu semakin kesal. Jika demikian, serahkan dulu mutiara jiwa abadi saudara kami, ucapnya dengan serius. Apakah kalian pikir masih bisa bernegosiasi dengan kami? 2. Ucap Kim Yong Jun sambil terus menghitung. Pada saat Kim Yong Jun sedang menghitung, tiba-tiba ledakan dahsyat bergema dari kawasan dalam pegunungan Nanjin. Tuan muda, ini, ucap Hu Mingjin dengan serius. Tenanglah, ada leluhur Yumao dan leluhur Tajun, itu pasti ulah rombongannya, ucap Kim Yong Jun dengan tenang. Baru saja Kim Yong Jun selesai berkata-kata, tiba-tiba wajah kedua sosok itu pucat pasi. Bocah ingusan, berani mempermalukan kami seperti ini, kamu akan membayar penghinaan ini 5 kali lipat. Ucap sosok tersebut langsung bergerak pergi, membawa ketiga saudaranya yang telah kehilangan mutiara jiwa abadinya. Sus, kedua sosok itu bergerak pergi, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Tuan muda, mengapa kita tidak langsung menyerahkan mutiara jiwa abadi mereka? Aku khawatir ini, ucap Hu Mingjin menjeda kata-katanya menatap Kim Yong Jun dengan serius. Paman, apa tanggapan mereka jika kita melakukan hal itu? Yang ada bukan pergi mereka justru akan semakin bertindak arogan. Tuan muda benar, justru mereka akan menganggap rendah kita, lalu mereka akan semakin semena-mena. Ucap Yuan Kyun Fei. Tapi tuan muda, membiarkan mereka pergi begitu saja, apakah ini tidak akan menjadi masalah, ucap Sisi Feng Yue, sambil menatap kedua sosok yang pergi itu dengan serius. Tentu saja ini akan menjadi masalah, tapi ini akan menjadi masalah besar jika kita bertempur di tempat ini. Ucap Kim Yong Jun. Maksud tuan muda? Tanya Hu Mingjin. Selain tempat ini akan mengalami kerusakan berat, kita juga akan berurusan dengan kekuatan besar. Sebelumnya aku baru saja mendapat perintah dari ayahanda agar kita tidak membunuh mereka di kawasan Gunung Nanjin. Apakah itu artinya Yang Mulia sudah tahu masalah ini? Tanya Hu Mingjin dengan serius. Kim Yong Jun menganggukkan kepalanya. Lalu tuan muda, apa rencana kita? Bunuh mereka di luar wilayah daratan kematian. Tugas ini aku serahkan pada leluhur Haotian, sedangkan tugas pengintaian aku serahkan pada Paman Hu Mingjin dan Paman Yuan Qing, ikuti dan awasi mereka. Ucapnya dengan serius. Baik tuan muda, Paman, lakukan dengan berhati-hati. Baik, tuan muda, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Tuan muda, lalu bagaimana dengan kami? Tanya Yuan Kyun Fei dengan serius, sambil memberikan mutiara jiwa abadi ketiga tawanan sebelumnya pada Kim Yong Jun dengan hormat. Paman, tingkatkan penjagaan hingga di kawasan luar Gunung Nanjin. Baik tuan muda, lalu leluhur Haotian, temui leluhur Yumao dan leluhur Tajun, perintahkan pada mereka untuk membunuh para penyusup tersebut di luar daratan kematian. Baik tuan muda, ucap Ying Haotian sambil berlutut dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Ying Haotian meninggalkan tempat itu, Kim Yong Jun lalu membawa Hu San meninggalkan tempat itu. Sosoknya meninggalkan tempat itu, bergerak memasuki kawasan terlarang Gunung Nanjin. Tuan muda, benar-benar bisa diandalkan, ucap Sisi Tangxian, menatap sosok Kim Yong Jun yang bergerak pergi meninggalkan tempat itu. Benar, dia begitu tenang, dan kemampuan berpikirnya begitu mengagumkan, apalagi untuk anak seusia dirinya. Aku benar-benar melihat kehadiran Yang Mulia King Ruo, ucap Hu Qian dengan takjub. Baik, mari kita bergerak, ucap Yuan Kyun Fei dengan serius, lalu membagi kelompok mereka, dan bergerak meninggalkan tempat itu.
Di tempat lain, sosok Ying Haotian muncul di atas langit Gunung Nanjin, mendapati Ying Yumao dan Ying Tajun sedang mengikat seorang sosok abadi tingkat 3 yang terluka parah dengan segel rantai besi hitam. "Saudara, di mana yang lainnya?" tanya Ying Haotian. "Pergi," jawab Ying Yumao dengan serius. "Saudara, kita mendapat perintah dari Tuan Muda untuk membunuh mereka di luar daratan kematian. Aku akan membunuh kelompok lainnya dan tugas untuk memburu mereka aku serahkan pada saudara berdua." "Baik," ucap Ying Yumao, lalu mengambil mutiara jiwa abadi sosok tersebut dengan paksa, lalu bergerak bersama Ying Tajun meninggalkan tempat itu. Setelah Ying Yumao dan Ying Tajun pergi, Ying Haotian lalu bergerak menyusul Yuan Qing dan Hu Mingjin. Di tempat lain, sosok Qing Yongjun dan Hu San melewati gerbang selatan wilayah terlarang, lalu bergerak menuju puncak gunung utama untuk memeriksa ledakan yang terjadi sebelumnya. Ternyata mereka telah membagi orang-orangnya untuk memeriksa tempat ini. Untung saja segel puncak sudah diaktifkan. "Apakah sebelumnya Paman mendapatkan informasi penting dari mereka?" tanya Qing Yongjun. "Tidak ada Tuan Muda. Namun saudara Yuan Qing menyatakan bahwa selain memaksa saudara Yuan Qiunfei dan Yuan Qing untuk ikut bersamanya, mereka juga mengatakan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran klan Shen Guoshi Sunhai," jawab Husan, membuat Qing Yongjun langsung terdiam. "Tuan Muda, apakah ada yang salah?" "Tidak ada Paman, aku hanya penasaran saja," ucapnya pelan. "Mengenai kekuatan besar yang Tuan Muda katakan sebelumnya, apakah penguasa muda bisa menjelaskan hal itu?" tanya Husan dengan serius. "Paman, ayahanda hanya mengatakan bahwa kita harus berhati-hati, terutama pada para abadi yang bergerak secara berkelompok." "Baik, Tuan Muda," ucapnya dengan hormat. "Jika leluhur Xuan Wu Suxian sudah keluar dari latihan tertutupnya, mungkin kita bisa menanyakan hal ini lebih jelas padanya." "Tuan Muda benar," ucapnya sambil terus bergerak dengan tenang. Di tempat lain, kawasan timur Gunung Nanjin. Sosok semi-abadi tingkat 3, bergerak meninggalkan kawasan tersebut dengan wajah pucat. "Benar-benar ceroboh, bagaimana bisa aku mengabaikan wilayah terlarang ini?" menggerutu sambil terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sosoknya terus bergerak meninggalkan kawasan Gunung Nanjin, lalu memasuki kawasan terlarang daratan kematian. Pada saat dirinya merasa sudah aman, dan hendak mencari tempat untuk beristirahat dan bersembunyi, tiba-tiba ledakan dahsyat dua aura hewan buas abadi tingkat 3 muncul di belakangnya. "Bajingan, elang emas ini begitu cepat," ucapnya kembali bergerak, meninggalkan kawasan tersebut dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, arah selatan Gunung Nanjin. Dua sosok abadi tingkat 2 yang membawa 3 sosok semi-abadi tingkat 9 tahap dasar yang masih dalam keadaan terluka parah terus bergerak meninggalkan Gunung Nanjin dengan kecepatan puncak mereka. "Saudara, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya salah satu sosok yang telah kehilangan tingkat keabadiannya dengan serius. "Perintah dari saudara senior Su, meminta kita untuk segera meninggalkan kawasan terlarang ini." "Lalu bagaimana dengan klan Sunhai?" "Saudara, saat ini senior Sa mungkin sudah terbunuh, lalu bagaimana bisa saudara menanyakan hal itu lagi?" ucap sosok abadi tersebut dengan kesal. Jadi, senior Sa." "Oh tidak," ucap ketiga sosok itu panik. Tidak jauh dari kelompok tersebut, Hu Mingjin dan Yuan Qing yang ditugaskan oleh Qing Yongjun terus bergerak mengikuti mereka dengan perlahan sambil melaporkan pergerakan mereka pada Ying Haotian yang ternyata juga sedang bergerak di belakangnya. Di tempat lain, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan King Di terus bergerak menuju Gunung Nanjin. "Seng Su Nianxing, siapa mereka sebenarnya?" tanya King Di dengan penasaran. "Masih belum ada kabar, tapi aku yakin mereka pasti organisasi rahasia langit," jawab King Ruo, membuat King Di langsung terdiam. "Seng Su Nianxing," ucapnya dengan ragu. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Apakah perlu kita pergi ke Aula Suci?" menatap King Ruo dengan serius.
King Ruo menggelengkan kepalanya. King Di, masalah ini tidak ada hubungannya dengan aula suci. Selain itu, jika aku tiba-tiba datang dan meminta bantuan, apa reaksi mereka? Jika mereka melihat kehadiranku sebagai pilar kekuatan baru, aku akan sangat beruntung, tapi bagaimana jika mereka melihat kedatanganku sebagai ancaman atau musuh? Karena bagaimanapun juga kita masih belum mengetahui hubungan kakek dengan saudaranya. Seng Su Nianging benar, ucapnya pelan dengan perasaan sedih, karena tidak bisa berbuat banyak untuk membantu King Ruo. King Di, saat ini kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri, semoga saja kita dapat bertahan dan melewatinya dengan baik, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianxing. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo kembali mendapat pesan dari Husan. Seng Su Nianging, bagaimana? Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo kembali mendapat pesan dari Husan. Seng Su Nianging, bagaimana? Masalah sudah diselesaikan oleh Jun Er, satu orang telah ditangkap, dan satu lainnya sedang bergerak ke arah timur, lalu dua lainnya sedang bergerak ke arah selatan, membawa 3 anggota mereka yang dilumpuhkan oleh Yuan King dan rombongannya, jawab King Ruo menjelaskan, lalu meminta King Di kembali ke dalam dunia jiwa. King Di yang memahami maksud King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu memasuki dimensi dunia jiwa. Setelah King Di kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengedarkan kekuatan puncaknya, bersamaan dengan munculnya teknik rantai mutiara 6 bintang yang langsung melindungi tubuhnya. Sus, sosoknya melesat seperti kilatan cahaya, melewati dimensi ruang dan waktu. Di tempat lain, kawasan timur daratan kematian. Sepanjang malam, sosok abadi yang melarikan diri dari kejaran Ying Yumao dan Ying Tajun tersebut, terus bergerak meninggalkan tempat itu dengan kekuatan puncaknya. Elang emas ini, ucapnya dengan kesal, merasakan aura Ying Yumao dan Ying Tajun yang terus bergerak mengikutinya. Menjelang pagi, saat hari benar-benar telah terang, sosok itu akhirnya keluar dari kawasan daratan kematian. Sosoknya terus bergerak sambil memanggil pasukan bantuan dengan memecahkan lencana giok merah. Di belakang sosok tersebut, saudara, kita sudah berada di luar wilayah daratan kematian, apakah kita sudah bisa bergerak? Tanya Ying Tajun. Tunggu saat kita tiba di kawasan hutan hidup, jawab Ying Yumao, sambil terus bergerak. Tapi saudara, bagaimana jika dia memanggil pasukan bantuan, ucap Ying Tajun. Jika dia memiliki kekuatan lainnya, apakah mungkin dia akan terus bergerak melarikan diri? Jika dia memiliki kekuatan pasukan bantuan mungkin dia sudah menantang kita, ucap Ying Yumao menanggapi dengan tenang. Sosok mereka terus bergerak dan menjaga jarak dengan sosok tersebut. Tidak lama kemudian, saat sosok abadi tersebut bergerak memasuki langit hutan hidup yang ada di hadapannya, Ying Yumao dan Ying Tajun yang menunggu kesempatan untuk segera membunuh sosok tersebut langsung bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sosoknya melesat seperti kilatan cahaya, sambil melepaskan tembakan angin emas. Sapuan angin tersebut membentuk jutaan jarum emas yang melesat ke arah sosok abadi tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat jarum-jarum emas tersebut beradu dengan perisai angin yang dilepaskan oleh sosok abadi tersebut. Ying Tajun dan Ying Yumao muncul di hadapan sosok abadi tersebut, sambil melepaskan segel emas medan pertempuran abadi yang langsung mengurung tempat itu. Kalian, ucap sosok itu murka, sambil menjaga keseimbangan dirinya saat bola emas transparan raksasa yang mengurungnya, terjatuh dari langit memasuki hutan hidup. Berani memasuki Gunung Nanjin hingga membuat masalah, hukumannya adalah mati. Ucap Ying Yumao, sambil bergerak bersama Ying Tajun, melepaskan serangan terkuatnya. Tembakan bola angin emas raksasa, melesat ke arah sosok abadi tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang medan pertempuran abadi tersebut dengan hebat. Sosok abadi itu terlempar hingga menghantam dinding perisai medan pertempuran abadi dengan tubuh bersimbah darah.
Masih hidup setelah menerima serangan gabungan kami, kamu benar-benar kuat, tapi tidak kali ini, ucap Ying Yumao yang tidak ingin memberikan kesempatan hidup sedikitpun pada sosok tersebut, hendak bergerak melepaskan serangannya. Namun pada saat dirinya hendak melepaskan pukulan, tiba-tiba serangan dahsyat dari luar segel bola emas menghancurkan segel emas dan medan pertempuran abadi tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat tersebut mendorong mereka hingga belasan meter, namun Ying Yumao yang terlempar ke arah sosok abadi tersebut langsung menggunakan kesempatan itu untuk menangkapnya. Sus! 3 sosok abadi dengan kekuatan tingkat 3 muncul di tempat itu, menatap Ying Yumao dan Ying Tajun dengan murka menyala. Ikut campur urusan orang lain. Siapa kalian? Tanya Ying Yumao dengan kesal. Lepaskan saudara kami. Jawab sosok tersebut dengan murka, menatap Ying Yumao dengan dingin. Oh, ternyata kalian satu kelompok, ucap Ying Yumao dengan santai, sambil menenangkan diri, karena tidak menyangka jika sosok yang diburunya masih memiliki pasukan bantuan. Lepaskan saudara kami sekarang juga. Jika tidak kalian, berikan kami alasan. Ucap Ying Yumao yang dengan diam-diam melepaskan angin emas kekacauan pada tawanannya, memotong kata-kata sosok tersebut. Kamu, menatap Ying Yumao dengan tajam. Orang yang telah kalian anggap saudara ini telah memasuki kediaman kami dengan paksa, dan membuat kekacauan. Jika kalian meminta kami untuk melepaskannya, itu artinya kalian mendukung kejahatannya. Kata-kata Ying Tajun membuat ketiga sosok abadi tersebut terdiam, lalu tiba-tiba tertawa dengan keras. Berbicara tanpa bukti dan menuduh orang dengan sembarangan, kalian benar-benar lucu. Bukankah sekarang kalian telah membuat kekacauan di tempat ini, lalu apa bedanya dengan kalian? Apakah kalian bisa menjelaskannya? Kata-kata sosok tersebut membuat Ying Tajun yang begitu kesal tersebut, hendak langsung bergerak menyerang, namun dengan segera dihentikan oleh Ying Yumao. Saudara, jangan gegabah, mereka sengaja memancing kemarahan kita untuk menguji kekuatan dan kelemahan kita, ucap Ying Yumao, berbicara padanya melalui telepati. Baik, lalu apa rencana kita selanjutnya? Buat serangan pengalihan, lalu tinggalkan tempat ini. Baik, lalu bagaimana dengan tawanan ini? Perintah sudah diberikan, tentu saja harus dibunuh. Baiklah, ucap Ying Tajun. Namun belum sempat dirinya membuat serangan pengalihan, tiba-tiba ketiga sosok itu langsung bergerak melepaskan serangan. Berani bergerak menyerang, itu artinya mati. Ucap Ying Yumao sambil membunuh tawanan yang ada di tangannya, sambil melepaskan segel pertahanan untuk melindungi diri. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan kawasan hutan hijau itu dengan hebat. Oh tidak, ucap salah satu dari sosok tersebut menangis. Membunuh saudaraku, kalian juga harus mati. Teriaknya murka, bergerak menyerang Ying Yumao dengan beringas. Yang mati itu kalian. Suara dari kejauhan bergema dengan kilatan cahaya bergerak mendekati kawasan pertempuran tersebut. Yang mulia, ucap Ying Yumao dan Ying Tajun dengan gembira. Selas, tebasan cahaya perak muncul, menghalangi serangan sosok yang sangat murka tersebut. Ledakan aura ini, ucap sosok itu panik sambil bergerak menjauh. Duar, ledakan dahsyat bergema, melepaskan gelombang ledakan, mendorong mereka yang ada di tempat itu hingga puluhan meter. Kemunculan King Ruo di tempat itu membuat Ying Yumao dan Ying Tajun yang sebelumnya berada di bawah dominasi ketiga sosok abadi tersebut menjadi bersemangat kembali. Mundur, ucap ketiga sosok tersebut, hendak meninggalkan tempat itu, namun segera dihentikan oleh Ying Yumao dan Ying Tajun dengan melepaskan segel mantra medan pertempuran abadi yang langsung mengurung mereka. Sus, sosok King Ruo yang terus bergerak mendekati tempat itu melepaskan segel mantra formasi kubah langit yang langsung menyegel medan pertempuran abadi yang dibuat oleh Ying Tajun dan Ying Yumao. Tersebut, melihat mereka terkurung, ketiga sosok abadi tersebut lalu bergerak menyerang Ying Tajun dan Ying Yumao. Duar, duar, serangan mereka beradu, mengguncang tempat itu. Sus, sus. Dua sosok lainnya terus bergerak menyerang melepaskan serangan pengalihan,
sedangkan satu sosok lainnya berusaha menghancurkan perisai segel emas medan pertempuran abadi tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema, dengan serangan yang saling beradu. Sus, sus, mereka terlempar ke berbagai arah, termasuk Ying Tajun dan Ying Yumao, yang juga ikut terdorong hingga belasan meter. Oh tidak, ucap sosok abadi yang bertugas untuk menghancurkan segel terkejut, saat retakan pada dinding segel tersebut langsung memulihkan diri dengan seketika. Sus, sus, mereka bertiga bergerak mundur dan menjaga jarak. Saudara, bagaimana ini? Menatap Ying Yumao dan Ying Tajun dengan serius. Tidak ada pilihan, lebih baik mati bersama, ucap sosok lainnya. Baik, pada saat mereka hendak melepaskan serangan, tiba-tiba King Ruo muncul di dalam segel medan pertempuran abadi tersebut. Sus, sosoknya muncul di hadapan Ying Tajun dan Ying Yumao. Yang mulia, ucap kedua leluhur elang emas tersebut berlutut di depan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, bagaimana keadaan kalian? Tanya King Ruo sambil menatap ketiga sosok abadi yang ada di hadapannya dengan santai. Oh tidak, saudara, apakah dia pemimpin utama Gunung Terlarang Nanjin? Berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan serius. Sepertinya demikian, lihatlah sikap kedua elang emas seperti itu. Tapi saudara, dia sangat muda. Jangan tertipu dengan penampilannya, bukankah kita juga demikian? Lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Menatap King Ruo dengan serius. Belum sempat sosok tersebut menjawab, tiba-tiba King Ruo yang berada 100 meter di depan mereka berbicara. Ingin membunuh orang-orangku, apakah kalian memiliki kemampuan? Dengan sikapnya yang mendominasi. Tapi dia telah membunuh saudara kami, jawab salah satu dari mereka menunjuk Ying Yumao. Orang-orangku tidak akan pernah keluar meninggalkan Gunung Nanjin sejauh ini jika dalam keadaan tidak terpaksa. Apakah kalian bisa menjelaskan hal ini? Sambil bergerak mendekati ketiga sosok tersebut dengan santai. Siapa kamu sebenarnya? Menatap King Ruo dengan serius. Jangan mengalihkan pembicaraan. Apakah kalian sengaja memancing orang-orangku keluar agar dapat membunuhnya di tempat ini? Dengan tatapan dingin, Yang mulia, saudara mereka yang kami bunuh sebelumnya dengan sengaja memasuki Gunung Nanjin. Bahkan berusaha menerobos wilayah terlarang hingga mengaktifkan segel perlindungan, ucap Ying Yumao menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menatap ketiga sosok tersebut dengan tajam. Daratan kematian Si Wangzi saja sudah terlarang, apalagi hingga menerobos kawasan terlarang Nanjin. Apakah kalian pikir semua tempat dapat kalian masuki dengan bebas? Mengintimidasi mereka, sambil memeriksa kekuatan sejatinya dengan diam-diam. Tuan, ini adalah kesalahan kami karena tidak mengingatkan mereka, tapi kami benar-benar tidak bermaksud demikian. Mencoba untuk membela diri. Kata-kata sosok tersebut membuat King Ruo semakin yakin bahwa lawannya kini telah berada di bawah dominasinya. Alasan yang tidak masuk akal. Jika demikian, siapa yang lebih dulu, Gunung Nanjin atau organisasi rahasia kalian tersebut? Kamu, menatap King Ruo dengan wajah terkejut. Dari organisasi rahasia mana kalian? Tanya King Ruo dengan tatapan dingin, membuat ketiga sosok tersebut saling berpandangan. Saudara, ternyata dia mengetahui keberadaan organisasi rahasia langit, berbicara melalui telepati. Benar, sekarang aku mengerti alasannya tidak langsung menyerang kita, ucapnya sambil tersenyum bahagia. Apakah maksud saudara, dia takut pada kita? Benar, dengan kekuatannya, apakah mungkin dia akan berbicara seperti ini? Apakah kalian bisu? Ucap King Ruo membuyarkan perbincangan rahasia tersebut. Tiba-tiba ketiga sosok tersebut tertawa. Nak, ternyata kamu juga mengetahui organisasi rahasia langit, ucap salah satu dari mereka dengan bangga. Apakah kamu mengenal tanda ini? Ucap salah satu dari mereka sambil menunjukkan lencana giok biru dengan gambar 7 pedang emas. Yang mulia, itu ucap Ying Yumao dengan penasaran. Organisasi pedang langit, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang.
Apakah mereka kuat? Organisasi rahasia langit yang paling lemah, jawab King Ruo dengan santai, membuat ketiga sosok yang menatapnya dengan remeh tersebut tiba-tiba berhenti tertawa. Apa katamu? Kami adalah organisasi rahasia langit yang paling lemah. Menatap King Ruo dengan serius. Benar, aku bahkan sudah berurusan, dan membunuh orang-orang dari Tanda Dewa, Istana Dewa Tersembunyi, Teratai Langit dan 2 dari anggota organisasi kalian, jawab King Ruo dengan santai, membuat ketiga sosok itu langsung mematung. Saudara, bagaimana ini? Dia bahkan telah membunuh anggota organisasi rahasia langit lainnya. Apakah kamu sedang menggertak kami? Itu artinya kalian meminta bukti, ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak, menyerang sosok tersebut. Sus, tebasan pedang perak melesat ke arahnya, bersamaan dengan ledakan aura Yin Zuo dan Ying Huoi yang langsung menindas sosok tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat, saat tebasan pedang perak yang dilepaskan oleh King Ruo menghancurkan tebasan pedang emas yang dilepaskan oleh sosok tersebut. Sus! Sosok itu terlempar hingga puluhan meter dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Bajingan, ternyata dia benar-benar kuat. Menatap King Ruo dengan serius, bergerak sambil memulihkan diri. Kamu cukup kuat, tapi kamu baru menerima beberapa persen kekuatanku. Bagaimana jika aku meningkatkan lagi seranganku? Ucap King Ruo menggertak, yang membuat kedua sosok lainnya langsung panik. Sus! Sosok King Ruo tiba-tiba muncul 10 meter di hadapan sosok tersebut. Oh tidak, ucapnya panik tanpa dapat menghindar serangan tebasan cahaya bulan yang dipadukan dengan serangan petir abadi tanpa warna. Duar, serangan yang dapat membunuh abadi tingkat 2 dengan seketika tersebut, menebas pedang emas sosok tersebut dan mengenai dadanya. Sus! Sosoknya terlempar dengan tubuh bersimbah darah hingga menghantam dinding perisai segel medan pertempuran abadi. Sangat kuat, ucap kedua sosok lainnya mematung, menatap saudara mereka yang bahkan kini tidak mampu berdiri. Mampu menahan 35% seranganku, ternyata kamu cukup kuat, tapi hal ini sudah membuktikan bahwa organisasi pedang langit benar-benar lemah. Saudara, ternyata kekuatan yang mulia benar-benar mengerikan. Tidak heran saat itu Huoi bahkan tidak berdaya di hadapannya, ucap Ying Tajun, menatap King Ruo dengan takjub. Benar, jawab Ying Yumao menatap King Ruo dengan takjub. 100 meter dari King Ruo, kedua sosok abadi lainnya kini semakin salah tingkah. Hanya dengan 35%, saudara bagaimana ini? Yumao, Tajun, apakah kalian juga tidak ingin bermain-main dengan mereka? Ucap King Ruo yang tiba-tiba menebas leher sosok yang ada di hadapannya, membuat kedua sosok abadi tersebut langsung bergerak mundur menuju dinding segel, sambil melepaskan serangan terkuat mereka. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu, saat serangan gabungan kedua sosok tersebut menghantam dinding segel. Oh tidak, ucap kedua sosok itu terkejut dan panik, saat merasakan ledakan aura yang berbeda dari segel tersebut, bergerak mundur sambil menatap King Ruo yang sedang menyegel mutiara jiwa abadi saudaranya. Buburonan peringkat langit, menatap King Ruo yang tersenyum santai padanya. Oh, ternyata kalian juga sedang mencariku, ucap King Ruo dengan santai, sambil mengeluarkan Tao Tai dan Tao Wu dari dalam dunia jiwa, membuat kedua sosok tersebut, bahkan Ying Yumao dan Ying Tajun begitu terkejut. Hini, hewan buas gelap dari daratan hukuman langit, menatap Tao Tai dan Tao Wu yang begitu patuh dan hormat pada King Ruo. Tao Tai, Tao Wu, kedua sosok itu ternyata sedang memburu kita, bantu Yumao dan Tajun bermain-main dengan mereka. Baik Tuan, lalu bergerak bersama Ying Yumao dan Ying Tajun yang langsung menyerang kedua sosok tersebut. Oh tidak, ucap kedua sosok abadi itu panik, sambil melepaskan serangan perlawanan. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang medan pertempuran abadi tersebut dengan hebat. Dengan serangan terkuat mereka yang saling beradu. Sus! King Ruo bergerak, menjaga jarak dari pertempur tersebut sambil mengawasinya dengan tenang. Duar, ledakan dahsyat itu terus bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat. Bajingan!
Kedua hewan buas gelap ini ternyata menyerap kekuatan serangan kita, ucap sosok abadi tersebut dengan kesal, sambil bergerak melepaskan dan menghindari serangan dari Ying Yumao dan Ying Tajun yang begitu mendominasi. Dalam waktu singkat kedua sosok tersebut mulai kelelahan, membuat pertempuran tersebut semakin tidak seimbang. Yumao, Tajun, jangan bermain-main lagi, ucap King Ruo. Baik yang mulia, jawab kedua leluhur elang emas itu, sambil meningkatkan kekuatan serangan mereka membuat kedua sosok abadi yang ada di hadapannya semakin tidak berdaya. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, saat serangan mereka berhasil dihadang oleh kedua sosok abadi tersebut. Setelah membiarkan Ying Tajun, Ying Yumao, Tao Tai dan Tao Wu mempermainkan kedua sosok tersebut. Sus, King Ruo bergerak, dan tiba-tiba muncul di hadapan salah satu dari mereka. Matilah kau, ucapnya sambil melepaskan serangan tebasan cahaya bulan yang dipadu dengan kekuatan petir abadi tanpa warna. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar sosok tersebut hingga menghantam dinding segel medan pertempuran abadi. Sangat kuat, ucapnya sambil berdiri dan memulihkan diri, namun tiba-tiba sosok King Ruo kembali muncul di hadapannya, melepaskan serangan tapak naga ilahi. Sus, serangan tapak naga emas tersebut menghantam tubuhnya dengan telak. Sus, serangan tapak naga emas tersebut menghantam tubuhnya dengan telak. Duar, sosoknya roboh, dengan tubuh bersimbah darah. Kamu, menatap King Ruo dengan ketakutan, bersamaan dengan segel rantai besi hitam yang langsung mengikat tubuhnya. Ah, teriaknya berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai besi hitam tersebut, namun tiba-tiba King Ruo melepaskan segel emas dan mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Tidak, bunuh saja aku, teriaknya, berusaha melakukan perlawanan dan menahan serangan segel mantra formasi emas yang hendak melepaskan mutiara jiwa abadinya. Bajingan, bunuh saja aku, teriaknya dengan kesal, bersamaan dengan mutiara jiwa abadi yang terlepas dari tubuhnya. Tanpa menghiraukan teriakan dan makian sosok tersebut, King Ruo lalu menyegel mutiara jiwa abadinya, lalu melempar sosoknya ke dalam dunia Iwa. Setelah mengambil mutiara jiwa abadi, dan melemparnya ke dalam dunia jiwa, King Ruo kembali bergerak. Menghampiri sosok lainnya yang kini terkapar tidak berdaya di bawah kaki Ying Yumao dan Ying Huoi. Tuan, bunuh saja aku, ucap sosok itu memohon pada King Ruo. Tanpa berkata-kata, King Ruo kembali melepaskan segel rantai besi hitam, lalu mengeluarkan mutiara jiwa abadi dari tubuhnya dengan paksa. Tidak, teriaknya memohon. Jika tidak ingin berakhir seperti ini, maka jangan mengganggu urusan orang lain, ucap King Ruo, sambil menyegel mutiara jiwa abadi yang telah terlepas dari tubuh sosok tersebut. Dengan wajah pucat pasi menahan rasa sakit, sosok itu hanya bisa terdiam saat King Ruo memasukkannya ke dalam dunia jiwa. Sus, sosoknya seperti terhisap ke dalam cincin penyimpanan, membuat tempat itu menjadi hening. Yang mulia, ucap Ying Yumao dan Ying Tajun dengan hormat. Kita kembali ke Gunung Nanjin, ucap King Ruo sambil memasukkan Tao Tai dan Tao Wu ke dalam dunia jiwa. Baik, Yang Mulia. Setelah selesai menghapus jejak pertempuran yang ada di tempat itu, mereka bertiga lalu meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Di tempat lain, kawasan utara 200 km di luar wilayah daratan kematian. Di atas puncak gunung kecil hijau, yang merupakan tempat hewan buas tingkat rendah berada. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan kedua sosok abadi tingkat 2 yang terkapar di atas puncak gunung tersebut. Kalian menipu kami, ucap sosok tersebut terbata dengan tubuh bersimbah darah. Kami tidak menipu kalian, kami hanya tidak ingin membunuh kalian di rumah kami, ucap Ying Haotian. Sambil melepaskan serangan terkuatnya, membunuh kedua sosok abadi tingkat 2 tersebut. Duar, serangan bola angin itu memisahkan mutiara jiwa abadi dari jasad yang langsung menjadi kabut darah tersebut. Leluhur, bagaimana dengan mereka? Tanya Hu Mingjin, sambil menatap ketiga sosok yang telah kehilangan tingkat keabadiannya tersebut. Bunuh saja, jawab Ying Haotian,
sambil menyegel dua mutiara jiwa abadi yang ada di tangannya. Baik leluhur, lakukan dengan perlahan, dan jangan tinggalkan jejak sedikit pun, ucap Ying Haotian penuh arti. Baik, ucap Yuan Qiing dan Hu Mingjin dengan hormat, lalu menghampiri ketiga tawanan yang menangis memohon tersebut. Ternyata kalian juga takut mati, ucap Yuan Qiing, sambil mematahkan tangan dan kaki sosok tersebut. Setelah puas menyiksa ketiga sosok tersebut, Hu Mingjin dan Yuan Qiing lalu membunuhnya. Setelah selesai membersihkan jejak pertempuran di tempat itu, Ying Haotian lalu membawa Yuan Qiing dan Hu Mingjin kembali ke Gunung Nanjin. Sus, sosok mereka bergerak meninggalkan tempat itu. 5 menit kemudian, setelah Ying Haotian dan rombongannya meninggalkan tempat itu, belasan sosok tiba di tempat itu. Saudara, ini pertempuran tingkat abadi. Apakah ini ada hubungannya dengan klan Shen Guo Shi Sun Hai? Mengitari pandangannya, memeriksa tempat itu dengan seksama. Kita masih belum tahu hal ini dengan pasti, ucap sosok lainnya menanggapi. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Mengambil keuntungan yang ditinggalkan di tempat ini, setelah itu kembali ke klan, ucap sosok tersebut lalu bergerak mencari hewan buas yang terbunuh dalam pertempuran tersebut, untuk mengambil jasad dan mutiara jiwanya. Di tempat lain, King Ruo, Ying Yumao dan Ying Tajun bergerak memasuki daratan kematian. Yumao, Tajun, bagaimana kabar pembangunan di kawasan dalam wilayah terlarang? Tanya King Ruo, sambil berbincang santai. Untuk pembangunan di kawasan dalam sudah selesai, Yang Mulia, tapi untuk puncak utama, kami kekurangan batu giok biru dan batu giok merah, jawab Ying Yumao. Kebetulan aku punya ratusan kubik batu giok merah dan puluhan kubik batu giok biru dari Gunung Yuhong, jawab King Ruo, membuat kedua sosok itu begitu gembira. Yang Mulia, ucap Ying Tajun dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Apakah Tuan Muda sudah melaporkan masalah mengenai klan Shen Guo Shi Sun Hai? Sudah, jawab King Ruo. Lalu apa rencana Yang Mulia selanjutnya? Memastikan hubungan mereka dengan organisasi Pedang Langit, jawab King Ruo. Apakah itu artinya Yang Mulia akan pergi ke dunia kecil tersebut? Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Sambil berbincang-bincang santai, tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Gunung Nanjin. Yang Mulia, ucap Yuan Qiunfei dan rombongannya yang sedang berjaga di kawasan luar Gunung Nanjin menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah, lalu membawa mereka memasuki kawasan terlarang. Tapi Yang Mulia, bagaimana dengan penjagaan di tempat ini? Tenanglah, bukankah ada prajurit yang sedang berjaga? Lagi pula setiap orang yang bekerja juga harus beristirahat. Baik, Yang Mulia, terima kasih, lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju gerbang selatan. Di tempat lain, aula istana puncak Gunung Timur. Duduk di dalam ruangan, King Yongjun, Murong Wende, Husan, dan Tuhai yang sedang berbincang-bincang dengan tenang. Tuan Muda, kapan kita kembali ke kota bunga Semi Selatan? Tanya Murong Wende dengan hormat. Tunggu leluhur Yumao dan rombongannya kembali, jawab King Yongjun dengan tenang. Lalu, bagaimana dengan hasil penyelidikan? Apakah Tuan Muda sudah mendapat kabar? King Yongjun menggelengkan kepalanya. Sepertinya Paman Sisi Hujin dan Paman Yuan Nandong masih belum menemukan petunjuk sedikitpun. Lalu di mana mereka sekarang? Tanya Murong Wende. Saat ini masih berada di reruntuhan klan Shen Guo Shi Sun Hai, jawab King Yongjun. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka merasakan beberapa aura tiba di halaman istana. Ayah, ucap King Yongjun tiba-tiba berdiri, lalu bergerak menuju halaman istana, menemui King Ruo dan rombongan yang baru saja tiba di tempat itu. Ayah, ucap sambil menghampiri King Ruo dengan gembira, dan berlutut di hadapannya bersama Husan dan yang lainnya dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo sambil memeluknya dengan hangat. Terima kasih, ayah, ucapnya bersama dengan yang lainnya dengan hormat. Baru berapa bulan tidak bertemu,
kekuatanmu sekarang bertambah lagi, ucap King Ruo dengan hangat. Sambil membawa semua orang memasuki istana. Benar ayah, sebenarnya aku ingin menunggu ayah untuk melakukannya, namun aku tidak mampu menahan ledakan kekuatan dari tubuhku. Dengan arahan Paman Husan akhirnya aku berhasil melewatinya, jawab. Kim Yong Jun yang sudah berada di tingkat dasar semi-abadi tersebut menjelaskan. Penguasa, keberhasilan ini murni dari Tuan Muda, hamba bahkan tidak melakukan apapun saat itu, ucap Husan menjelaskan, sambil berbincang-bincang santai hingga akhirnya tiba di dalam aula istana. Setelah King Ruo menempati kursi utama di dalam ruangan tersebut, Yin Yumao lalu memimpin semua orang untuk memberi penghormatan. Hormat pada Yang Mulia, ucapnya sambil berlutut dengan hormat lalu diikuti oleh yang lain. Hormat kalian aku terima, bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih Yang Mulia, ucap semua orang, lalu menempati kursi mereka masing-masing. Senang melihat kalian dalam keadaan baik-baik saja, namun pertemuan ini masih belum lengkap tanpa kehadiran leluhur Ying Haotian, Jenderal Sisi Hujin, Jenderal Yuan Nandong, Yuan Qing, dan Hu Mingjin. Ucap King Ruo dengan ramah. Benar, bagaimana sambil menunggu saudara Ying Haotian dan yang lainnya tiba, Yang Mulia beristirahat dulu, ucap Ying Yumao dengan hormat. Baik, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tanya King Ruo. Baik Yang Mulia. Apalagi Yang Mulia juga baru tiba, ucap Yuan Qiyun Fei menanggapi. Baiklah, Jun apakah ada yang ingin disampaikan? Tanya King Ruo yang melihat King Yong Jun yang hendak berbicara. King Yong Jun menganggukkan kepalanya. Ayah, saat ini Paman Yuan Nandong dan Paman Sisi Hujin masih berada di reruntuhan klan Sen Guo Shi Sun Hai. Sedangkan leluhur Ying Haotian, Paman Yuan Qing dan Paman Hu Mingjin sedang mengejar penyusup tersebut. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, biarkan Paman Yuan Nandong dan Paman Sisi Hujin untuk tetap mengawasi tempat itu. Baik ayah, ucapnya dengan hormat. Baiklah, apakah ada lagi? Tanya King Ruo. Tidak ada Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan pertemuan setelah leluhur Ying Haotian dan rombongannya kembali, ucap King Ruo lalu membubarkan pertemuan tersebut. Baik, Yang Mulia. Satu persatu mereka meninggalkan tempat itu hingga akhirnya menyisakan King Ruo dan King Yong Jun. Ayah menghampiri dan memeluk King Ruo dengan manja. Ayah juga rindu, ucap King Ruo, memeluk dan membelai rambutnya dengan hangat. Ayah, bagaimana kabar ibu dan An-er? Baik. Mari kita temui mereka, ucap King Ruo sambil melepaskan segel perlindungan di tempat itu, dan mengabari Husan dan Tuhai untuk berjaga. Setelah menyegel tempat itu dan mengabari Husan dan Tuhai, King Ruo lalu membawa King Yong Jun memasuki dunia jiwa. Sosok mereka berdua lenyap dari tempat itu, meninggalkan segel bola cakram langit Ling yang melindungi gerbang dimensi dunia jiwa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.